Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Baik, sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Pak Arif akan menjelaskan di kelas 4, tema 9, subtema 3, pelestarian sumber daya alam di Indonesia ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin Pak Arif tidak kelihatan ya, tidak syuting ya. Jadi nanti Pak Arif pakai suara saja. Oke anak-anak, di tema 9, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, nanti kita akan membahas bagaimana sumber daya alam di Indonesia ini harus kita lestarikan, kita jaga agar apa? Tidak punah, tidak habis karena ulah manusia. Nah, anak-anak sekalian, mari kita simak bersama ya bagaimana penjelasan Pak Arif tentang tema 9, subtema 3. Oke anak-anak, kali ini kita masuk ke subtema 3 ya, tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sekarang perhatikan ya, gambar di sini ada beberapa gambar ya, ada 4 gambar ya. Oke, dari 4 gambar tersebut, yang pertama atau yang A ya, itu gambar orang sedang kerja bakti ya, bersama-sama kerja bakti. Terus yang B apa itu? Ya, betul sekali, orang menebang pohon ya, illegal logging. Banyak ditebangi pohon-pohon habis. Kemudian yang C adalah orang berburu. Dan yang D adalah orang yang anak dengan anak yang sedang menanam pohon. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah komentar kamu, menurutmu gimana pendapatmu melihat gambar-gambar di atas tersebut? Nah, adakah gambar yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Yang pertama, oke, bisa ya. A, yang pertama, pelestarian lingkungan. Bagus sekali. Kemudian mana lagi? Ya, betul sekali. Yang D, menanam pohon itu termasuk pelestarian lingkungan. Nah, sekarang anak-anak, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Penebangan pohon secara liar, kemudian penambangan juga. Dan ketika mereka menebang pohon, membakarnya untuk membuka lahan, kemudian menanami dengan kebun, kelapa sawit dan sebagainya, mereka tidak mengindahkan tentang SOP-nya dari penanaman kembali atau mungkin untuk kelestarian lingkungan tidak mereka indahkan. Akhirnya kebakaran hutan, tanah longsor, banjir terjadi. Karena sekalian, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu terhadap ekosistem itu salah satunya adalah penebangan dan pembakaran hutan. Orang-orang mulai menebang secara liar hutan yang tadinya asri. Akhirnya merubah apa? Keseimbangan ekosistem. Kemudian ada juga yang membakarnya. Membakar untuk apa? Mereka itu membakar untuk membuka lahan. Lahan untuk kebun sawit, perkebunan lainnya dan sebagainya itu dilaksanakan oleh manusia. Dan itu ternyata apa? Keseimbangan ekosistem itu berubah. Nah, kemudian juga penggunaan bahan-bahan kimia atau pestisida. Banyak orang mungkin menyemprot lahannya, menyemprot pertaniannya untuk menghilangkan hama dan sebagainya, tetapi dampaknya memang luar biasa. Nah, inilah bagian dari penggunaan pestisida yang berlebihan menjadikan ekosistem itu nanti berubah. Kemudian juga yang paling mengerikan itu yaitu adalah eksploitasi sumber daya laut. Nah, banyak orang menggunakan kapal-kapal yang besar, kemudian menggunakan semacam jaring pukat harimau. Mereka ingin mengambil banyak sekali kekayaan alam yang ada di laut, tidak mengindahkan hal-hal yang menjadikan peraturan menjadi lestari, menjadi ekosistem itu seimbang. Mereka menggunakannya secara ilegal dan ini yang dilarang. Kemudian anak-anak yang menjadi persoalan lagi adalah adanya perpindahan penduduk atau imigrasi. Mereka dari desa menuju ke kota. Ini menjadikan nanti keseimbangan ekosistem juga berubah. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan menjadikan apa? Boros bahan bakar. Mereka kemudian menggunakan bensin, solar, pertamax dan lain sebagainya untuk konsumsi. Kemudian adalah perburuan secara liar. Perburuan secara liar itu mengakibatkan apa? Hewan-hewan yang langka itu menjadi punah, tidak ada lagi. Nah, ini harus dihentikan. Kenapa? Karena untuk mengurangi kepunahan dari binatang yang langka tadi, biar tidak habis hilang. Nah, kemudian anak-anak yang jadi persoalan lagi adalah apa? Perusakan terumbu karang. Terumbu karang yang ada di dalam laut itu akan menjadi rusak.
Dengan apa? Mereka menggunakan bahan-bahan peledak untuk mencari ikan. Kemudian mereka mengeksploitasi, mengambilnya, menjualnya dan sebagainya, tidak melestarikannya. Dan ini adalah bagian dari perubahan ekosistem ketika kita tidak menjaganya. Inilah akibat ulah dari manusia. Nah, kemudian anak-anak sekalian adalah sepeda motor. Biasanya itu mereka itu menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Kenapa? Lebih praktis, kemana-mana, tetapi dampaknya luar biasa. Orang menggunakan sepeda motor itu banyak sekali dan akhirnya menjadikan apa? Macet. Kemudian penggunaan bahan bakar yang cukup banyak sekali. Penggunaan bahan bakar yang banyak tadi menjadikan apa? Cadangan minyak bumi itu terkuras. Kenapa? Karena banyak orang menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakar itulah yang mana bahan bakar itu sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ketika habis ya sudah. Oleh karena itu maka bijaksanalah dalam menggunakan kendaraan bermotor. Tidak boleh kita itu seenak-enaknya karena mungkin bisa beli ya. Akhirnya terjadi apa? Kemacetan di mana-mana, kelangkaan sumber daya alam energi berupa minyak bumi. Nah, inilah yang menjadikan persoalan bagi kita. Kita harus bijaksana menggunakannya. Anak-anak sekalian, salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber energi yang banyak yang tersedia di alam kita itu adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi manusia itu menggunakan air mulai dari air sungai, air tanah dan sebagainya itu untuk keperluan mereka, untuk makan, minum, keperluan sehari-hari, bahkan untuk pengairan sawah dan ladang. Nah, ini adalah bagian dari pemanfaatan air. Ternyata kita itu memanfaatkan air itu banyak sekali. Coba kita lihat gambar berikut tentang piramida pemanfaatan air sedunia ya, anak-anak. Nah, inilah gambar piramida penggunaan air ya. Nah, terkait sama air ini, ada hari air sedunia namanya World Water Day, yaitu tanggal 22 Maret. Nah, oleh karena itu, ini adalah hari tentang air sedunia. Harus digunakan dengan bijaksana. Coba kita perhatikan piramida di bawah ini. Nah, penggunaan dari mulai air minum, kemudian air memasak, untuk kebersihan, dan sebagainya ya. Untuk mencuci, membersihkan rumah, dan menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga. Nah, ini adalah penggunaan yang banyak sekali seperti sanitasi juga. Nah, kemudian persediaan air bersih itu semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena air hujan itu kadang tidak meresap langsung ke dalam tanah. Air hujan kebanyakan itu mereka langsung mengalir airnya itu ke selokan hingga tidak ada resapan air di tanah. Nah, ketika musim kemarau, air itu tidak bisa meresap, maka yang terjadi adalah kekeringan. Kemudian manusia itu banyak menggunakan energi minyak bumi, batu bara untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik industri maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, penggunaan minyak bumi itu menjadikan apa? Langka, habis akhirnya karena tidak bisa diperbarui lagi. Nah, coba perhatikan sekarang anak-anak. Di atas ini kita lihat ya, ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang energi-energi alternatif maupun energi yang konvensional ya. Coba kita perhatikan apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi itu kan habis. Kita habis menggunakannya, kita harus melaksanakan apa kira-kira? Coba perhatikan. Ya, contohnya ya, ada energi matahari. Kita bisa menggunakan apa? Kemarin itu dalam tema subtema 2, ya menggunakan energi matahari sebagai sumber energi alternatif, solar cell. Kemudian apa? Air laut yang cukup deras sekali itu ombaknya bisa digunakan untuk membangkit listrik, untuk menggerakkan kan gitu. Nah, kemudian apa? Bendungan air dari tenaga air itu bisa digunakan untuk sumber energi lain juga. Kemudian apa itu? Kincir angin. Kincir angin bisa menggerakkan turbin, jadikan energi dari listrik, energi alternatif. Kemudian apa itu? Biosolar atau mungkin bioenergi ya dari kotoran sapi. Nanti difermentasi kemudian menjadi energi gas yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, kompor biogas kotoran sapi itu semakin lama semakin diminati oleh masyarakat. Ada program pemerintah untuk menghemat energi, itu direspon positif. Salah satunya adalah dari warga masyarakat ya, dari namanya Pak Latif Wilopo. Nah, Pak Latif Wilopo adalah merupakan warga Desa Ngrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini, dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing untuk membeli tabung gas LPG.
oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi tersebut. Sudah hampir setahun ini beliau bersama dengan masyarakat sekitarnya memanfaatkan kotoran sapi. Nah, seperti di sini ya, anak-anak bisa dilihat. Di sini kotoran sapi dimasukkan ke dalam tabung satu wadah, kemudian nanti dicampur air. Nah, air kemudian nanti diaduk hingga menjadi seperti fermentasi seperti itu ya. Nah, itu adalah proses dari pembuatan biogas. Nah, setelah itu diaduk lama, nanti didiamkan beberapa saat hingga menjadi gas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan dan kebutuhan sehari-hari. Beliau bisa memanfaatkan itu dan bisa menghemat biaya yang tadinya dia harus membeli tabung gas seperti kita selama ini dengan kotoran sapi, mereka bisa memanfaatkan biogas tersebut dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, dari sinilah contoh dari Pak Latif ini, ternyata biogas itu yang didapat dari kotoran sapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Nah, dari sini kenapa kok kotoran sapi itu disebut biogas? Karena memang dari kotoran sapi yang secara alami dikeluarkan oleh sapi, dan dia tentu saja ramah lingkungan. Kenapa? Itu adalah mengolah kotoran yang tadinya tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Nah, lebih hebat mana? Tentu saja lebih hemat menggunakan biogas daripada menggunakan kompor biasa, LPG biasa. Nah, anak-anak sekalian, aktivitas manusia itu kebanyakan untuk mencari keuntungan sendiri. Mereka menggunakan kayu, menebang kayu untuk mebel, untuk perumahan dan sebagainya, tapi tidak mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan tersebut tentu saja tercela, tidak baik, tidak bagus. Kenapa? Alam tidak lestari lagi, mereka tidak pernah menjaganya. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Lah, salah satunya apa? Dengan cara kerja bakti. Kerja bakti di sini bisa membersihkan sungai, membersihkan selokan, atau juga mungkin merawat tanaman, menanami kembali, begitu. Dengan kerja bakti diharapkan masyarakat itu menjadi bersatu, bersama-sama, guyup rukun, sentausa. Nah, mereka akur sesuai dengan sila yang ketiga. Mereka juga bisa berbuat baik dengan apa? Kepada alam, kepada lingkungan, hingga ketika mereka bekerja bakti bersama gotong royong, terjadi persatuan, hingga lingkungannya bersih, sehat semuanya, masyarakatnya juga guyup rukun, handar beni, begitu ya. Salah satu bagian dari untuk menjaga lingkungan. Nah, begitu tadi anak-anak penjelasan Pak Arif di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Oleh karena itu, dari penjelasan Pak Arif tadi, semoga anak-anak bisa menerima dengan baik ya. Jangan lupa makan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga. Semoga kita bisa melalui kondisi kali ini dengan baik dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Begitu tadi dari Pak Arif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.